Hari ini kami gabungan dari seluruh Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten dan Kota Bekasi yang kami beri nama dengan Poros Pekerja Buruh Bekasi Raya mendeklarasikan dukungan kami kepada calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin nomor urut 1. Kenapa itu kita lakukan? Bahwa kita sadar betul bahwa kita harus mempunyai pilihan untuk Pilpres tahun 2024 ini. Pilihan terhadap siapa yang mempunyai rekam jejak untuk mendukung perjuangan-perjuangan serikat pekerja, serikat buruh, dan rakyat secara keseluruhan. Dan kami melihat bahwa komitmen Amin sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024 ini sangat nyata. Dan kami ingin bahwa buruh Bekasi Raya ini bersatu padu untuk satu tekad untuk mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Banyak hal sesungguhnya. Hari ini lebih dari dua periode presiden, negara tidak hadir. Dan kami selalu menjadi korban dari oligarki. Sehingga kemudian kita lihat bersama bahwa hukum berpihak kepada oligarki. Kesejahteraan pekerja buruh sulit untuk diciptakan. Janji-janji upah yang sejahtera tidak pernah terwujud. Justru sebaliknya, kami merasakan, kita semua merasakan bahwa harga bahan pokok naik, TDL listrik naik, segala naik, tetapi upah digencet habis-habisan. Dan itu kami ingin berubah. Apakah tidak punya hak kami pekerja dan buruh kemudian untuk bisa hidup lebih sejahtera dari sebelumnya? Track record adalah satu bukti nyata dan valid yang bisa kita lihat. Teman-teman media juga pastinya sudah bisa melihat siapa yang bisa keluar dari dominasi undang-undang demi untuk keadilan pekerja buruh. Contoh nyatanya misalkan UMP DKI Jakarta. Itu bisa keluar dan ternyata bisa karena ada kekuasaan yang berpihak untuk keadilan dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Akhir di debat cawapres, Muhaimin mengatakan bahwa omnibus law tidak akan dicabut kalau misalkan menjadi presiden atau wakil presiden. Apakah di dalam omnibus law sendiri cipta kerja akan dicabut? Nah, kami berharap nih, kita kan buruh. Kami berharap bahwa ketika suara kami ini ingin didengar oleh Amin, dan Amin adalah salah satu dan satu-satunya capres dan cawapres yang itu bisa mendengar suara kami gitu ya. Mendengar suara kami dan artinya segala tuntutan yang kami suarakan di sini ini akan menjadi bagian yang dikomitmenkan Anies ketika dia menang dan menjadi presiden. Apa komitmen untuk deklarasi hari ini sudah dikomunikasikan dari seluruh elemen buruh yang ada di sini? Setidaknya kami yang hadir di sini sebelumnya sudah membangun komunikasi dengan tim pemenangan daerah maupun tim pemenangan di atasnya untuk bagaimana Amin kemudian berkomitmen kepada pekerja atau buruh Bekasi. Dan setelah itu dapat jawaban, maka kami kemudian serta-merta satu tekad untuk mendukung Amin. Langsung berarti mengamini bahwa nanti daerah lain pun akan dilakukan deklarasi seperti yang sama. Ya, kita kan warga negara bebas menentukan. Cuman kami berharap bahwa dengan adanya Poros Bekasi Raya ini, seluruh pekerja buruh Bekasi mengikuti jejak kami untuk memilih Amin sebagai presiden untuk merubah apa yang ada saat ini. Pak, artinya berarti tidak generalisir nomor satu semua ya Pak, dari suara buruh ya Pak? Hari ini Poros Buruh Bekasi, teman-teman media bisa lihat bahwa elemen yang ada hari ini adalah elemen sebagian besar dari mewakili representasi dari buruh pekerja di Bekasi Raya. Ada 6 serikat pekerja anggota, kemudian tadi ada Aspek, ada FSBDSI, ada SPN, ada GSPMII, kemudian ada SPK, ada SPMI, perwakilan dari SPMI, ada Speed, dan elemen pekerja buruh yang lain Aspek ya. PPMI, mohon maaf PPMI. Teman-teman media bisa lihat itu di dalam spanduk kami. Yang hadir memang ini kita batasi. Ini sekitar di atas 500 karena memang tempat ini terbatas, hanya pimpinan-pimpinan yang kami undang.
pimpinan tingkat pabrik, dan memang ya kami tidak bisa menyediakan tempat yang lebih luas. Alhamdulillah bagus lah, semangat tinggi, karena memang saat ini buruh marah dengan adanya undang-undang omnibus law yang menghambat upah kenaikannya, yang nggak bisa lah upah kenaikan. Kemudian outsourcing, pemagangan itu upahnya di bawah upah minimum, separohnya. Di Indonesia ini kebiasaannya itu pekerja tetap, ini mau dirubah menjadi kontrak semua. Coba kan kalau orang mau nikah itu biasanya orang mertua tuh nanyanya sudah kerja tetap atau belum. Kalau kontrak itu biasanya masih meragukan itu. Ya ini mau dirubah oleh rejim ini. Gitu ya, kebiasaan yang sudah mendarah daging di Indonesia itu kan kebanggaan. Bahwa Jokowi sebagai bapak buruh. Iya betul. Karena dengan undang omnibus law waktu itu PP 36, sekarang PP 51, itu kenaikan waktu PP 36 dulu itu di bawah 1%. Ketika di bawah 1%, ya 0,8, itu Anies membuat kebijakan 5,1%. Itulah keberanian Anies itu. Nah, kenapa Pak Jokowi kita gelari bahwa upah murah? Yaitu, bayangin hanya di bawah 1%. Di bawah inflasi bahkan. Iya, dulu waktu zaman yang lain-lain itu minimal itu 8%. Sekarang 0,1 coba. Ya, makanya kita gelari bahwa upah murah. Karena janji upah layak, kerja layak, hidup layak itu sudah tidak terbukti semua sekarang ini. Gitu. Itulah, alhamdulillah seluruh Bekasi, dan deklarasi ini sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya Bekasi, di Sumatera Utara, hampir seluruh kawasan pabrik di Indonesia, ada 23 kawasan itu sudah deklarasi semua. Gitu. Arif Minardi. Saya deputi buruh dan mitra online di Timnas Amin. Kenapa saat ini berasal dari PKB dan cawapres kan ini berasal dari PKB juga. Iya. Apakah boleh diedit juga dengan Pak Pura nanti jika mau kita menjadi cawapres? Jadi gini, kekuasaan itu adalah orang nomor satunya, presidennya. Kuncinya itu di presiden, kebijakan semua di presiden. Di bawah tuh nggak bisa dia menentukan sendiri. Selama ada ada perintah, ada order dari atas, mau dari oligarki, mau di mana, itu di bawah nggak kuasa. Saya pernah berdiskusi dengan mereka. Saya berdiri dengan mereka mengatakan, ya saya nggak bisa apa-apa nih Pak Arif. Saya mengatakan, ya Anda untuk sampai ke dirjen, itu kan merangkak itu Pak. Mereka nggak berani untuk menolak itu. Karena kalau nolak pasti diganti kan, saya bisa memaklumi lah. Bayangin orang merintis karir, dari bawah sampai dirjen itu kan puluhan tahun. Gitu loh, hanya gara-gara itu Pak, itulah kira-kira psikologisnya. Makanya pimpinan kekuasaan tuh harus hati-hati. Ya harus bijak. Kalau sekarang kan main paksa semuanya. Makanya alhamdulillah buruh sekarang sedang marah buruh ini semuanya itu. Ya makanya ya sudah dialihkan ke Amin semua, kira-kira gitu. Bung, hari ini kan juga mengikuti andil dalam deklarasi Amin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Ade sebagai Presiden SPSI menjadi bagian dari tim kampanye dari 03. Ya, tentu saya yakin bahwa di organisasi saling menghormati karena emang ini pilihan bagi masyarakat buruh. Jadi tentu kebebasan untuk memilih capres sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentu mudah-mudahan ini bukan persoalan bagi organisasi kita. Jadi saya yakin bahwa akan ada kebebasan untuk memilih siapa capres yang menurut teman-teman masyarakat buruh sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu. Terkait dukungan ini, apakah ada perjanjian khusus dengan capres tertentu? Dalam hal ini untuk 01, rekomendasi dari buruh. Saya pikir tidak, tadi kita melakukan deklarasi dan kita menyampaikan harapan-harapan kita bahwa agar buruh mendapatkan kesejahteraannya, ya, sehingga kita menitipkan harapan itu kepada Capres 01.
Terima kasih, Bung.